di Lab Motor Listrik, program studi Mekatronika, Fakultas Vokasi, Universitas Sanata Dharma. Nah, di sekeliling saya di sini, karena kita ada di Lab Motor Listrik, di sini ada berbagai jenis motor listrik, ya, mulai dari motor AC 3 pas, ini motor stepper, dan di belakang sana ada motor servo, ada juga motor DC, ada juga motor AC 1 pas. Ada berbagai macam jenis motor. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan suatu kasus, ya, guna memilih motor listrik yang tepat untuk kasus tadi. Kasusnya apa? Kasusnya kita memiliki satu box, ya, satu karton di sini. Di dalamnya di sini ini berisi air mineral penuh, gitu ya. Air mineral 600 ml, ya, 600 ml. Nah, box ini harus kita pindahkan sejauh 10 meter dalam waktu paling lambat 20 detik. Ya. Untuk itu kita akan membutuhkan satu sistem pemindahan tadi. Nah, mari kita ikuti langkah demi langkah bagaimana nantinya kita bisa menyelesaikan kasus tadi, proyek tadi, gitu ya, sehingga kita bisa memilih motor listrik yang tepat, bisa mengendalikan motor listrik tadi sesuai dengan kebutuhan, sehingga sistem tadi bisa kita selesaikan dengan baik. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Ini adalah kasusnya, ya, bagaimana kita nanti bisa menyelesaikan kasus tadi. Jadi ini adalah project base untuk pemilihan motor listrik. Projectnya adalah tentang pemindahan atau material handling. Ya, ini saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari project. Nah, ini studi kasusnya. Ya, studi kasusnya. Sebuah industri air mineral dalam kemasan membutuhkan sistem untuk memindahkan box karton yang telah berisi air mineral kemasan 600 ml dari mesin A ke mesin B yang berjarak 10 meter. Waktu yang tersedia untuk pemindahan setiap box karton adalah 20 detik. Ya, jadi nanti box karton di sini yang berisi air mineral 600 ml akan kita pindahkan sejauh 10 meter dalam waktu 20 detik. Nah, itu adalah kasusnya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan kasus ini sehingga pada akhirnya nanti kita bisa memilih motor listrik yang tepat untuk kasus kita. Yang pertama adalah kita harus mengetahui detail dulu dari benda kerja yang akan kita pindahkan. Ya. Nah, dalam kemasan air mineral gitu ya, 600 ml di dalam satu karton ini itu ternyata adalah isinya 24 botol. Ya. Jadi 600 ml sebanyak 24 botol di dalam satu karton. Terus kemudian dimensi dari karton yang ada itu adalah 410 panjangnya, 270 lebarnya, dan 225 adalah tingginya. Ya, satuannya adalah milimeter. Nah, untuk massa jenis air, karena kita perlu mencari data berat, massa jenis air kita tahu adalah 1 kg per liter. Berarti kalau 600 ml di sini itu adalah 0,6 kg. Dan kita asumsikan berat kardus adalah setengah kilogram. Ya, kita tentunya bisa menghitung atau bisa mengukur berat kardusnya itu berapa. Nah, dengan begitu, di dalam satu karton penuh di sini, kita bisa menghitung sebanyak 24 botol kali 0,6 liter, ya, karena di sini 600 ml itu 0,6 liter, kali massa jenisnya 1 kg per liter, kemudian ditambah setengah kilogram yaitu berat dari
kardus atau kartonnya. Setelah dihitung akan ketemu di sini 14,9 kg. Nah, untuk perhitungan kita bulatkan, jadi berat karton berisi botol air mineral penuh di sini, itu beratnya adalah 15 kg. Nah, ini akan kita gunakan untuk data kita. Nah, kemudian setelah mengetahui benda kerja secara detail, kita akan melihat alternatif-alternatif dari bagaimana memindahkan, gitu ya. Nah, tentunya kita bisa melakukan brainstorming gitu ya. Di situ ada banyak alternatif. Di sini yang muncul di sini ada 7 alternatif. Tentunya masih ada lagi alternatif yang lain yang mungkin saja bisa dimunculkan gitu ya. Alternatif pertama adalah belt conveyor. Jadi kita nantinya akan memindahkan karton ya dari satu mesin A ke mesin B itu dengan menggunakan belt conveyor. Alternatif kedua, kita menggunakan AGV, Automatic Guiding Vehicle, gitu ya. Di sini ada kendaraan yang dia berjalan mengikuti garis yang sudah tersediakan, ya, yang sudah tersedia. Ya, kita bisa menaruh karton di atasnya, kemudian AGV ini akan bergerak dari mesin A menuju ke mesin B. Terus yang ketiga, kita juga bisa menggunakan forklift, ya. Forkliftnya juga saat ini sudah ada forklift yang dilengkapi dengan guiding, ya, seperti halnya AGV. Terus alternatif keempat, kita menggunakan robot industri. Nah, tentunya robot industri tadi ditempatkan di satu rel, ya, yang relnya ini bisa panjangnya sampai 10 meter untuk memindahkan kardus dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita juga bisa menggunakan namanya overhead crane. Ini overhead crane. Jadi kartonnya nanti dengan dicekam oleh crane di sini bisa dipindahkan dari mesin A ke mesin B. Ya. Terus kita bisa juga menggunakan overhead conveyor, ya, conveyor tapi letaknya di atas pabrik, ya. Ini sekarang banyak perusahaan atau pabrik yang memanfaatkan area di atas, gitu ya, karena area di atas itu biasanya tidak termanfaatkan. Nah, maka untuk menghemat space dia bisa memanfaatkan area di atas yang kosong. Alternatif ketujuh itu adalah gravity conveyor roller, ya. Kita di sini bisa memindahkan box dari satu tempat ke tempat lain menggunakan roller dengan sudut kemiringan tertentu sehingga karena gravitasi kartonnya tadi bisa berpindah. Nah, tentunya masih banyak alternatif yang lain, ya. Nah, saat ini dari 7 alternatif yang ada kita tentukan, ya, kita akan menggunakan mekanisme yang mana, sistem yang mana, handlingnya caranya bagaimana, ya. Tentunya kita harus membandingkan apa kelebihan dan apa kekurangan dari masing-masing alternatif yang ada di sini. Dari alternatif yang ada tadi, kita memilih adalah belt conveyor. Kenapa kita pilih belt conveyor? Satu, karena konstruksinya sederhana. Ya, dibandingkan dengan yang lain, ini konstruksinya sederhana. Biaya lebih murah dibandingkan dengan alternatif yang lain. Teknologinya juga simple, gitu ya, sehingga nantinya mudah digunakan, akan user friendly, gitu ya. Pengoperasiannya juga mudah, perawatannya mudah dan murah, gitu ya. Dan juga sistem belt conveyor ini pengirimannya continue. Jadi satu belt conveyor nanti itu bisa ditempatkan lebih dari satu karton. Kalau kita menggunakan jenis yang tidak continue, misalnya AGV, forklift, robot yang ada di sini, ataupun overhead crane, ini adalah jenis yang tidak continue. Artinya dia setiap saat hanya bisa memindahkan satu saja. Ya, maka harus bolak-balik. Kalau jalannya 10 meter, banyak waktu yang terbuang. Maka dari situ kita memilih belt conveyor. Oke. Nah, setelah kita milih belt conveyor, tentunya belt conveyor ini harus kita sesuaikan dimensinya dengan box yang akan kita handling, gitu ya. Tadi boxnya itu adalah panjang lebarnya di sini 410, 270 dan 225. Oke. Nah,
Karena panjang lebar dan tingginya di sini kita sesuaikan ya belt conveyor kita dimensinya bagaimana. Dimensinya kita putuskan panjangnya adalah 11 meter atau 11.000 mm. Kenapa? Karena ini harus bisa memindahkan dari mesin A ke mesin B yang jaraknya 10 meter. Ya, sehingga ada kelebihan setengah meter di awal dan setengah meter di akhir. Terus kemudian lebarnya 400, terus kemudian tingginya adalah 700. Ya, tinggi 700 di sini kita sesuaikan dengan tinggi standar supaya nanti bisa di-handling dengan mudah oleh manusia. Ya, lebar beltnya itu kita tentukan 300. Ya, supaya kartonnya nanti cukup jika diletakkan di belt yang ada di sini. Terus kita putuskan juga pulinya 150 mm, puli yang di sini untuk menggerakkan belt conveyor itu 150 mm. Ya, atau 15 cm. Gitu ya. Nah, berat belt itu untuk 1 sampai 2 lapisan itu 2 kg per meter karena panjangnya 11 meter atas bawah, maka panjang berat beltnya adalah 44 kg. Nah, tentunya kita tidak dalam fokus untuk mendesain belt secara detail gitu ya. Maka ini adalah berguna buat kita nanti untuk memilih motor listriknya gitu ya. Maka ini adalah desain kasarnya dari belt conveyor kita. Kemudian belt conveyor ini harus digerakkan, harus bergerak. Maka kita butuh aktuator. Ya, kita butuh aktuator. Aktuator mana yang tepat? Nah, kita lihat dari jenis aktuator yang ada. Nah, aktuator itu ada yang gerakannya putar, rotari, ada yang gerakannya linear. Nah, karena untuk kebutuhan belt conveyor ini, kita membutuhkan aktuator yang bergerak putar. Maka alternatifnya adalah motor listrik, motor pneumatik, dan motor hidrolik. Ya, karena ada 3 jenis aktuator listrik, pneumatik, dan hidrolik, dan masing-masing ada motornya. Jadi motor listrik, motor pneumatik, dan motor hidrolik. Itu bisa kita pilih dari 3 ini. Nah, tentunya masing-masing motor listrik, pneumatik, maupun hidrolik ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, maka untuk alternatif aktuator kita pilih motor listrik. Ya, karena kecepatan sesuai dan bisa kita atur dengan mudah. Ya, tergantung dari jenis motor listriknya nanti kita bisa mengatur kecepatannya dengan mudah. Kalau motor DC ya kita atur tegangannya. Kalau motor AC ya kita atur frekuensinya supaya kecepatannya bisa disesuaikan. Kita juga bisa memberikan transmisi roda gigi untuk mengatur kecepatannya supaya sesuai dengan kebutuhan. Motor listrik ini lebih murah ya. Terus mudah diperoleh, instalasi dan pengendaliannya mudah, perawatannya mudah dan murah, serta konsumsi energi lebih murah ya. Karena kalau kita bandingkan aktuator dari listrik, pneumatik, dan hidrolik, listrik adalah konsumsi energinya paling murah. Jadi kalau kita bisa menggunakan listrik, gunakan listrik supaya energi bisa kita hemat. Ya. Nah, selanjutnya setelah terpilih aktuatornya motor listrik, ya, kita tahu bahwa motor listrik itu ada berbagai macam jenis. Ya, tentunya pembagiannya yang sudah dipelajari, ya, masing-masing itu adalah motor DC, motor AC, kemudian ada motor stepper dan motor servo. Motor DC sendiri ada motor DC sikat, baik magnet permanen, seri, paralel, dan kompon. Motor DC tanpa sikat. Motor AC ada motor AC 1 pas, ada yang 3 pas. Baik AC 1 pas maupun 3 pas ada yang motor induksi dan motor sinkron. Nah, di sini kita sudah belajar kelebihan dan kelemahan dari masing-masing motor listrik yang ada di sini. Nah, dari berbagai alternatif motor listrik di sini, kita tentukan motor listrik yang akan kita gunakan adalah yang apa. Maka kita pilih motor AC induksi 3 pas. Kenapa? Karena motor AC induksi 3 pas ini murah, mudah didapat, instalasi dan pengendaliannya mudah, gitu ya. Apalagi dengan berkembangnya elektronik, ada inverter di sini mudah, perawatannya murah ya dan mudah, gitu ya. Karena motor di sini tidak ada brush,
Ya, sehingga biaya perawatannya lebih murah, ya maintenance cost-nya akan lebih murah, gitu ya. Ya biasanya nanti permasalahannya adalah di bantalan atau bearingnya. Nah, sedangkan motor yang lain, motor stepper dan motor servo itu tidak terpilih karena kasus kita saat ini tidak butuh posisi yang fleksibel dan presisi. Ya, pengendaliannya juga susah, mahal. Maka motor stepper dan motor servo ini tidak kita pilih. Motor DC tidak kita pilih karena biaya perawatannya yang tinggi, terutama motor brush yang harus setiap saat kita ganti brush. Ya, brushless juga harganya mahal. Ya, untuk daya yang sama dibandingkan dengan motor AC 3 pas, brushless DC ini jauh lebih mahal. Motor AC 1 pas tidak terpilih karena efisiensinya rendah. Ya, karena untuk pemakaian yang lama, kita efisiensi ini akan sangat penting ya, terkait dengan nanti konsumsi energi, gitu ya. Pengendalian kecepatannya juga susah, gitu ya, motor AC 1 pas. Kalau motor AC 3 pas ini dengan menggunakan inverter. Oke, maka dari kasus yang ada di sini setelah kita membandingkan beberapa alternatif, akhirnya terpilihlah motor AC induksi 3 pas di sini yang nantinya akan kita gunakan sebagai aktuator belt conveyor kita, ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita memilih motor AC 3 pas, kita juga harus tahu sebagai orang mekatronik bisa mengendalikan sehingga nantinya kita bisa membuat rangkaiannya, bisa melakukan instalasinya sehingga motor listrik tadi itu bisa kita jalankan, kita hentikan, kita atur kecepatan atau apapun sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dari belt conveyor dan kasus kita tadi, ya untuk memindahkan karton sejauh 10 meter dalam waktu 20 detik, itu kita harus punya pengendalian motor kita, harus kita bisa menjalankan. Harus kita bisa menghentikan. Jadi bisa menjalankan motor artinya belt conveyor-nya nanti juga akan bisa berjalan atau bergerak, gitu ya. Terus kita harus bisa memberikan rangkaian proteksi. Jika ada kelebihan beban, misalnya belt conveyor-nya macet, maka bagaimana supaya ada proteksi motornya dihentikan supaya tidak terbakar dan sebagainya. Gitu ya. Percepatan dan perlambatan ini opsional. Jika itu dibutuhkan, maka misalnya kalau kita nanti percepatan perlambatan akan sangat penting jika yang kita bawa adalah botol misalnya gitu ya. Nanti kalau tidak ada percepatan dan perlambatan yang sesuai, waktu konveyornya bergerak, botolnya bisa jatuh. Waktu konveyornya berhenti dari kecepatan maksimal ke kecepatan rendah, dia bisa jatuh. Maka percepatan dan perlambatan ini juga patut kita perhitungkan. Nah, bagaimana kita bisa men-setting percepatan dan perlambatan? Membalik arah putaran jika itu nanti diperlukan, ya. Untuk kasus sekarang karena pindahnya dari mesin A ke mesin B. Katakanlah kalau industri pengen dari mesin B pindah ke mesin A, kita tidak harus membalik konveyornya, tetapi tinggal memutar balik arah putaran dari motor, gitu ya. Mengatur kecepatan, misalnya kita dibutuhkan, katakanlah saya waktunya mau kita tingkatkan atau kita kurangi, kita bisa mengatur kecepatan dengan mudah. Tapi 3 yang ada di sini ini adalah opsional. Sehingga dari kebutuhan pengendalian yang ada di situ, kita juga bisa memilih, ya. Yang akan kita kendalikan kan motor AC 3 pas. Ya. Kita harus bisa menjalankan, menghentikan, gitu ya, memberikan proteksi arus. Maka alternatifnya di sini ada 3 untuk pengendalian. Baik pengendalian menggunakan kontaktor hardwire, ya untuk kasus yang sederhana, karena ini biayanya murah, maka ini menjadi pilihan. Untuk kasus yang membutuhkan pengaturan kecepatan, maka kita harus menggunakan inverter. Kasus yang terakhir, apabila belt conveyor ini adalah masuk ke dalam sistem kita yang juga harus kita kendalikan, maka baik kalau kita menggunakan PLC untuk pengendalian sistem kita keseluruhan, baik mesin yang lain maupun belt conveyor-nya. Nah, sehingga kita punya 3 alternatif untuk pengendalian. Nah, dari masing-masing alternatif pengendalian di sini, Anda harus bisa, ya, kita harus bisa membuat rangkaiannya, mengatur parameternya, membuat program PLC-nya, ya, sehingga motor ini bisa berjalan, bekerja sesuai dengan yang kita inginkan.
Oke, kalau kita lihat di sini alternatif pertama. Ini adalah alternatif pertama. Ya, kita ada tombol start untuk menjalankan, tombol stop untuk menghentikan. Kita menggunakan direct online, ya, pengaturan direct online dengan menggunakan kontaktor yang ada. Sehingga jika tombol start ditekan, kontaktor M akan aktif, sehingga kontaknya di sini akan tertutup, motor akan bekerja. Ini dilengkapi dengan overload relay, ya. Overload relay di sini akan mendeteksi apabila ada kelebihan arus dari motor, maka kontaknya akan terbuka sehingga sistemnya di sini kendalinya akan mati. Kalau sistemnya mati, maka di sini M ini akan terbuka sehingga motornya berhenti. Ini adalah alternatif pertama. Ya, alternatif ini tentunya kalau ini bisa digunakan, inilah yang paling murah, gitu ya. Nah, tetapi kelemahannya kita tidak bisa memberikan akselerasi deselerasi, kita tidak bisa memberikan pengaturan kecepatan, ya. Nah, alternatif yang kedua, ini saya katakan 2A, kita cukup menggunakan inverter untuk mengendalikan motor, ya. Karena nanti kita akan menjalankan, menghentikan, mengatur kecepatan, itu ya, membalik arah putaran semua dari panel yang ada di sini. Maka kita harus tahu bagaimana merangkaiannya. Nah, misalnya ini kita gunakan inverter Panasonic VF0, gitu ya. Maka kita perlu merangkai power dan merangkai untuk motornya. Ya, rangkaian power dan motor di sini sudah cukup karena kita ingin mengendalikan dari dalam. Maka selain rangkaian, apa yang perlu? Parameter. Jadi P08 itu kita isi 0. Supaya apa? Kita bisa menjalankan dari panel. Terus P09 kita isi 0. Supaya kita bisa mengatur kecepatan dari potensio yang ada di panel. Kita juga harus mengatur parameter yang lain. Misalnya dayanya motor berapa, tegangannya berapa, arusnya berapa, akselerasinya berapa, deselerasinya berapa. Frekuensinya nanti kita posisikan, kita atur berapa. Ya, ini adalah alternatif kedua. Alternatif ketiga, jika kita ingin menjalankan dari tombol luar, tapi ngatur kecepatannya dari dalam, maka kita perlu membuat rangkaian untuk tombol di sini. Ya, dengan tombol ini saya tekan, saya membuat ini adalah tombol detent, sehingga kalau saya tekan, tombolnya akan berubah dari open menjadi close. Kalau saya lepas, dia akan tetap terkunci. Untuk memutus arusnya, kita perlu menekan balik. Ya, kenapa kita perlu tombol detent? Supaya kita tidak memerlukan rangkaian latching di sini. Karena 5 ini harus on terus. Ya, 5 harus on terus supaya motornya bekerja. Ya, ini untuk lebih menyederhanakan komponen kita. Ya, tidak perlu 2 tombol, tapi hanya 1 tombol saja. Nah, karena kita akan menjalankan tombol dari luar, maka rangkaiannya tidak cukup hanya rangkaian power sama rangkaian output motor. Kita perlu membuat rangkaian untuk digital input. Ya. Nah, di sini yang beda parameternya sekarang. Parameternya harus kita isi 4, tidak 0 lagi. Kalau 0 itu dijalankan dari dalam. Kalau 4 ini dijalankan dari luar digital input atau dari terminal. P09 kita tetap isi 0 karena nantinya kecepatan akan diatur dari potensio yang ada di sini. Ya. Nah, kita perlu mengatur yang lain, misalnya daya, tegangan, arus, akselerasi, deselerasi, frekuensi. Seperti itu. Ya. Ini adalah alternatif yang kedua, saya bagi tadi 2A dan 2B. Nah, sekarang kalau kita alternatif ketiga, di mana kontrol kita menggunakan PLC. Ya, nanti kita PLC output kita ini bisa kita untuk mengendalikan yang lain, termasuk ada input nanti bisa juga mengendalikan yang lain. Maka yang perlu kita lakukan adalah merangkai input output PLC. Ini Anda harus bisa merangkai input output PLC. Ini PLC-nya kita pakai Omron misalnya gitu ya, CP1E. Terus kemudian inverternya Panasonic, bagaimana merangkai input tombol, terus kemudian merangkai output PLC dengan digital input yang ada di Panasonic sini. Nah, kemudian kita program PLC-nya, kita atur parameternya P084 supaya bisa dijalankan dari luar. Jadi nanti kalau kita start, konveyornya jalan, kalau kita stop, konveyornya berhenti. Ya. Nah, di sini ini juga Anda harus bisa melakukan, harus sampai juga pada pengendaliannya.
Oke, ini adalah 3 alternatif nanti. Jadi sudah terpilih motor AC 3 pasnya, sudah terpilih, bisa ada alternatif pengendaliannya, dan yang terakhir tentunya adalah motor AC 3 pas. Itu kan jenisnya banyak. Dayanya berapa yang sesuai? Maka kita perlu melakukan proses perhitungan sederhana untuk memilih daya motor yang kita gunakan sehingga tipe motor yang mana yang nantinya akan kita pilih. Nah, maka kita harus melakukan perhitungan sekarang. Dari data yang ada, ya, diameter puli tadi sudah kita pilih adalah 150 mm atau 0,15 meter. Kecepatan belt yang ada di situ, karena jaraknya 10 meter harus ditempuh dalam waktu 20 detik, maka kecepatan beltnya, kecepatan translasinya itu adalah 0,5 meter per detik. Ya, jadi kecepatan kartonnya nanti jalan itu adalah 0,5 meter per detik. Nah, dari kecepatan translasi ini harus kita konversi menjadi kecepatan putar dari puli. Ya, ini adalah rumusnya bahwa kecepatan putar dari puli itu adalah kecepatan translasi beltnya yang ada di sini dikalikan 60, ya, karena nanti satuannya adalah RPM, RPM itu menit, maka ini dikalikan 60 dibagi dengan keliling puli, V kali diameter puli, ya. Nah, maka setelah kita hitung 0,5 kali 60 kali V kali 0,15 akan ketemu putarannya puli itu adalah 63,7 RPM. Ya, yang dibutuhkan. Nah, motor AC 3 pas itu kecepatannya adalah standar, ya, RPM-nya. Nah, kita bisa memilih motor AC yang 2 pul atau motor AC yang 4 pul atau motor AC yang 6 pul. Nah, saat kita pilih motor AC yang 4 pul, maka kecepatan atau RPM-nya itu kita bisa menghitung, ya, dari kecepatan sinkronnya yang ada, yaitu 120 dikalikan frekuensi dibagi dengan jumlah pul. Berarti 120 dikalikan 50 dibagi 4. Akan ketemu 1500. Ini karena motor induksi di sini ada slip, kecepatan putarnya itu di bawah kecepatan sinkronnya karena ada slip. Maka kecepatannya ini kita lihat dari nameplate, misalnya 1450, ya. Jadi motor sebagai penggerak, kecepatan standarnya kalau kita mau mencari 63 ini nggak ada. Adanya adalah 1450 salah satunya. Ya, maka supaya mencapai kecepatan 63,7, 1450 ini harus dibeli transmisi, ya, diberi gearbox gitu ya. Maka kita menghitung berapa perbandingan transmisinya. Nah, di sini 1450 dibagi 63, ketemu 22,7. Nah, kita pilih G rasionya adalah yang 20, 1:20. Jadi nanti kecepatan motornya tetap 1450, tetapi kecepatan putarannya yang ada di puli di sini itu menjadi sekitar 63,7. Ya. Nah, G rasio ini dipilih 20 supaya apa? Supaya nanti kecepatannya ini minimal adalah 63,7. Tadi kalau 63,7 itu 22, maka kalau di 20 maka kecepatannya akan lebih sedikit gitu ya. Kasus kita itu 20 detik ini adalah waktu maksimal yang diperbolehkan. Maka kalau lebih cepat tidak masalah gitu ya. Maka setelah dipilih 20, di sini ini dasarnya adalah pertimbangannya. Jadi termasuk G rasio itu juga ada standarnya. Ya, kita tinggal membeli G rasio yang ada di pasaran gitu ya, yang ada diproduksi oleh industri gitu ya. Yang ada 1:20, ada 1:25, tidak ada 1:22,7 itu tidak ada. Ya, maka kita pilih yang ada di pasaran sehingga mudah dan lebih murah. Ya, daripada kita membuat transmisi sendiri. Oke, nah ketemu adalah G rasionya. Sehingga di sini kecepatannya sudah bisa kita hitung, kita pilih motornya dengan kecepatan 1450 rpm. Kemudian kita harus menghitung torsi
torsi motor. Ya. Maka belt conveyor yang ada dari jaraknya 10 meter di sini itu kira-kira ada berapa karton yang ada di sini. Ya, kita harus menghitung beban, ya. Tadi berat beltnya sudah kita hitung 44 kilo. Berat kartonnya adalah 150 kilo. Sehingga berat beban total itu 194 kilo. Berat karton dikali ditambah berat belt. Kenapa 150? Karena di sini asumsi kita ada 10 karton. Ya, masing-masing jaraknya 1 meter nantinya. Itu ya di dalam belt conveyor kita. Ya, total beratnya adalah 194 kg. Nah, kita harus menghitung torsi. Torsi atau kekuatan untuk memutar. Ya, kekuatan untuk memutar belt conveyor ini butuh berapa torsinya. Ya. Ini adalah rumus untuk torsi jika kita menggunakan belt conveyor atau rack pinion. Gitu ya. F kali D dibagi 2 2N I gitu ya. Di mana TL itu adalah torsi beban, F itu adalah bebannya, ya tadi ini F ini bebannya. Terus gaya FA itu adalah gaya luar apabila nanti ada gaya luarnya, ini tidak ada. Alfa itu adalah sudut tanjakannya nanti untuk menghitung F-nya yang ada di sini. Ini kalau belt conveyor-nya miring gitu ya. Ini belt conveyor tidak miring, berarti nanti alfanya adalah 0. Diameter pulinya tadi adalah 150 mili. Gear ratio-nya yang ada di sini kita asumsikan tidak ada transmisi lagi, nanti motor dan gearbox-nya langsung dipasang di puli. Efisiensinya untuk sistem itu adalah 0,9 misalnya gitu ya. Kita pilih antara 0,85 sampai 0,95. Koefisien geseknya ini untuk benda yang ada di conveyor itu adalah 0,3. Sehingga dari situ kita ketemu F-nya ya. Berapa bebannya gitu ya. Dari rumus yang ada di sini kita masukkan masanya 194. Ini adalah percepatan gravitasi. Ini koefisien geseknya 0,3, sudutnya adalah 0, ketemu 570,36 Newton. Sehingga torsi beban ini bisa kita hitung. Torsi beban adalah 570,36 dikalikan dengan diameter puli dibagi dengan 2 kali 0,9 itu adalah efisiensinya, kita pilih 0,9 kali 1. Ya. 1 yang ada di sini ini adalah karena di sini motornya langsung kita hubungkan, tidak ada transmisi lagi di sini. Ya, ketemu torsi beban adalah 47,53 Newton meter. Dengan memasukkan angka keamanan karena ada faktor-faktor misalnya tertentu yang kita tidak untuk keamanan gitu ya. Maka kita masukkan angka keamanan 2, ketemu torsi bebannya adalah 95,06 Newton meter. Oke. Nah, setelah itu kita menghitung tadi ini kan torsi beban itu kan torsi yang ada di puli yang ada di sini. Nah, kita akan menghitung torsi motornya supaya kita nanti ketemu daya motornya yang dibutuhkan. Nah, torsi motor itu adalah torsi beban dibagi dengan transmisi rasio tadi, kita kan rasionya 1:20 tadi 20, kalikan dengan efisiensi transmisi kita, misalnya 0,7. Ya. Nah, transmisi nanti kita bisa menghitung kalau kita membeli gear rasio ini efisiensinya berapa gitu ya. Kita asumsikan di sini 0,7, maka ketemu 95,06 di sini dibagi 20 kali 7 ketemu 6,79 Newton meter. Jadi tadi kecepatannya motor itu adalah 1450, torsinya 6,79 Newton meter. Nah, dengan torsi dan kecepatan kita bisa menghitung daya. Ya, tadi kan kecepatan motornya 1450, torsi motornya 6,79, ada gear rasionya 20, diameter pulinya 0,15. Maka daya itu adalah torsi dikali kecepatan dibagi ini adalah 9550 ya. Oke.
Nah, jadi torsi dalam satuan Newton meter kali kecepatan motor dalam satuan RPM dibagi dengan konstanta 9.550 akan ketemu berapa daya motor yang dibutuhkan dalam satuan kilowatt. Maka ketemulah di sini daya motor yang dibutuhkan adalah 1,03 kilowatt. Oke. Nah, kalau dikonversi ke horsepower akan ketemu 1,38. Maka dipilihlah motor sesuai dengan yang ada di pasaran, ya, sesuai dengan standar yang ada adalah 1,5 horsepower atau 1,1 kilowatt. Ya. Kita juga bisa ngecek sebetulnya kecepatan transaksinya sekarang jadi berapa sih? Gitu kan? Karena girasinya 20, motornya RPM-nya 1450, maka kita bisa menghitung V kali diameter kalikan dengan RPM dibagi transmisi kali 60. Ini dalam satuan detik. Jadi ketemu adalah 0,57 meter per detik. Sehingga waktu yang digunakan untuk mengirim kardus sejauh 10 meter tadi itu adalah 10 meter dibagi dengan kecepatan ketemu 17,5 detik. Tadi kasus kita, proyek kita, itu kita bisa memindahkan karton dengan jarak 10 meter dalam waktu 20 detik. Nah, kita sekarang bisa memindahkan lebih cepat, yaitu 17,5 detik. Artinya ini sesuai dengan permintaan tadi. Sehingga dari sini kita ketemu proyek kita di sini bisa kita selesaikan. Proyek kita untuk memindahkan itu menggunakan belt conveyor dengan dimensi yang sudah kita tentukan. Terus untuk menggerakkan belt conveyor kita menggunakan motor AC 3 pas dengan daya 1,5 HP, motornya motor 4 pul di mana RPM-nya 1450, ada gear rasionya 1:20 dan cara pengendaliannya tadi kita bisa pilih dengan hardwire dengan menggunakan kontaktor atau menggunakan inverter atau dengan inverter dan PLC. Oke, sehingga proyek kita ini bisa kita selesaikan dengan baik. Begitu bagaimana dengan proyek ini kita bisa punya kompetensi untuk memilih motor yang tepat untuk kasus-kasus yang nantinya akan kita hadapi di industri. Demikian, terima kasih.